Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi video ini masih lanjutan dari video right distancing yang sebelumnya, yang kulakukan di hari Ahad pada tanggal 19 April 2020, sepekan sebelum masuknya bulan Ramadan. Nah, di video ini juga kita udah sama-sama ngerasain dampaknya dari pandemi COVID-19 ini. Dari yang tadinya kita kerja sebagaimana biasanya, meeting dengan banyak klien, sekarang harus work from home, kerja dari rumah, meeting juga dari rumah. Ya, walau nggak sedikit juga sih teman-teman yang masih harus keluar berjuang untuk pergi kerja. Tapi kerasa banget nggak sih sulitnya? Kayak teman-teman nih yang dari awal memang masih harus keluar pergi kerja, transportasinya kan dibatasin. Mulai dari angkutan perkotaan, bis Transjakarta, KRL, sampai MRT, bahkan ojek online pun sempet kan nggak boleh ngangkut penumpang. Ya alhamdulillahnya sekarang ojek online pun sudah boleh ngangkut penumpang. Ya tapi kayaknya pembatasan transportasi juga gimana ya, nggak terlalu berjalan sama perusahaan-perusahaan tempat teman-teman kerja yang masih mempekerjakan karyawannya. Mau nggak mau himbauan work from home pun ya akhirnya kayak terabaikan gitu, karena ya kebijakan yang ya aku ngerasa juga kebijakannya kayak kurang tegas gitu sih. Dan buat teman-teman yang sepertiku ini yang kerja di industri kreatif, sebenarnya dan pastinya juga ngerasain hal sulit yang sama juga sih. Ya awalnya emang kita kelihatannya kayak yang paling tenang gitu, karena banyak kerjaan yang emang bisa dibawa untuk dikerjain di rumah. Ya kayak sempet juga tuh kan, yang kayak teman-teman yang pada bisa kerja di rumah itu kayak pada nunjukin di sosial medianya work from home-nya ala mereka gitu. Yang lama-lama juga kayaknya buat teman-teman yang masih harus kerja di kantor, mungkin teman-teman yang bisa kerja di rumah ini agak nyebelin juga gitu ya. Ya tapi sebulan berjalan, kekhawatiran ya mulai datang juga sih. Yang tadinya ada kerjaan yang masih ongoing, yang memang masih bisa dikerjakan, tapi mau nggak mau juga agak mandek karena banyak hal yang emang berbenturan dengan kebijakan pemerintah. Misalkan kayak ada sisa-sisa pekerjaan yang sebenarnya memang masih harus dikerjakan, terutama yang ngelibatin orang banyak, kayak misalkan sesi foto di tempat umum, atau nggak usah di tempat umum pun, di studio juga nggak mungkin kita lakukan karena otomatis itu ngelibatin orang banyak. Dan klien pun ya mau nggak mau juga mereka nggak mau, dan ujung-ujungnya ini ditunda gitu kan. Ya akhirnya orang-orang kayak kita yang kerja di industri kreatif juga tinggal kerjain yang ada aja sebisa mungkin. Tapi ya kayak pemasukan jadinya ya agak kendala juga, karena emang banyak hal yang mandek. Otomatis sebulanan ini pemasukan kita di antara teman-teman juga yang jadinya nol, karena terhambatnya proses pekerjaan yang harusnya bisa selesai. Sama project-project yang tadinya ada di depan mata sekarang juga jadinya stop, berhenti. Ya
pandemi ini emang gimana ya, bener-bener bikin skenario hidup kita itu berubah tiba-tiba. Kalau dari teman-teman gimana nih? Teman-teman ngerasa juga nggak sih? Di sisi lain, mungkin teman-teman juga ngerasain kayak di jalan tuh sekarang orang udah mulai rame. Walaupun PSBB akhirnya diperpanjang, tetap aja orang-orang tuh udah mulai berani keluar. Kalau teman-teman lihat sekarang, ini di Jalan Sudirman, mungkin kelihatannya sepi, kosong. Ya mungkin karena sekarang ini kan hari libur ya, hari Ahad, dan ini juga kawasan perkantoran. Otomatis orang-orang yang kerja di sini juga libur. Tapi coba lihat kalau kita lewat kayak lampu merah gitu, ya penumpukan motor atau mobil baru kelihatan tuh. Apalagi kalau udah masuk ke daerah pemukiman, ya makin kesini makin rame aja gitu kelihatannya. Ya mungkin masyarakat juga udah mulai bosan kali ya, kelamaan diem di rumah, udah mulai kehilangan juga kecemasannya. Ya mungkin karena di lingkungannya juga nggak ada yang kena corona, jadi kayak ngerasa aman gitu buat keluar. Ya ini keliru sih sebenarnya gitu. Tapi ya gimana ya, masyarakat kita memang aslinya masih kayak gini gitu. Pada akhirnya mereka mulai terbiasa sama pandemi ini. Ya bismillah juga, alhamdulillahnya dari adanya pandemi ini sih kelihatannya orang-orang juga lebih aware, lebih peduli, terutama sama kebersihan. Kayak sekarang tuh udah umum banget ngelihat orang pakai masker. Bahkan mungkin hampir setiap orang yang kita lihat itu, yang kita ketemuin di jalan, itu udah pasti pakai masker. Terus kayak cuci tangan, orang bawa hand sanitizer gitu kan. Itu udah jadi kebiasaan kita. Itu udah jadi the new normalnya kita. Oh ya, satu hal juga nih yang aku pengen kasih tahu ke teman-teman, gambaran kondisi jalanan Sudirman hari Ahad ini. Jadi alhamdulillah juga sih, karena bersepeda itu termasuk aktivitas yang boleh dilakukan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, aku bisa bilang di sini kalau pengendara sepeda itu lebih banyak dibandingkan sama pengendara lainnya seperti pengendara motor atau mobil gitu. Jadi emang di hari Ahad pagi ini Jalan Sudirman Tamrin itu ternyata memang masih, ya lumayan lah, masih diisi sama teman-teman, terutama teman-teman yang olahraganya bersepeda. Alhamdulillah banget. Ya bismillah lah ya teman-teman. Karena udah juga sebulanan lebih ini, yang tadinya kita khawatirnya itu sama virusnya, kita cemas sama pandeminya, kita khawatir tertular. Ya walaupun sekarang juga kita masih jaga jarak, kita masih waspada untuk tidak tertular, tapi sekarang sebenarnya kayak muncul ketakutan-ketakutan baru, yaitu dari segi ekonomi gitu kan, dari segi pemasukan. Itu yang aku rasain, ngelihat teman-teman juga, beberapa teman-teman atau beberapa orang-orang yang mungkin masuk berita gitu kan, masalah mereka benar-benar nggak punya pekerjaan, nggak punya pemasukan. Itu mungkin yang jadi ketakutan, kekhawatiran yang baru buat kita sekarang ini gitu. Ya mungkin solusinya selain kita emang harus terus ikutin arahan pemerintah,
Kita juga harus tetap perbanyak berdoa ya, untuk selalu dikasih kekuatan, untuk selalu dikasih kesehatan juga. Ya kalau buat kita nih teman-teman yang sesama muslim, salah satu obatnya mungkin ya dengan bersabar, karena kita juga dikasih tahu di Al-Quran bahwa sabar dan sholat itu memang yang akan jadi penolong kita di masa-masa sulit seperti ini, menghadapi musibah, wabah, dan ya berbagai masalah yang kita punya. Dan kayaknya cukup jalanan aja yang kelihatan kosong kayak gini. Jangan sampai dengan hati kita juga yang kosong. Banyak-banyak zikir dan mengingat Allah, ya mudah-mudahan insya Allah itu yang akan bisa membuat hati kita tenang dan juga tentram, dan gak mudah khawatir dan gelisah ngadepin pandemi ini. Ya bismillah teman-teman, ya semoga Allah jadikan ini sebagai jalan untuk membuat kita semua lebih baik ke depannya. Amin. Iya.